Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tryout UTBK 8 dengan sub latihan soal pemahaman dan pengetahuan umum atau PPU ya. Baik, untuk pembahasannya bisa kita mulai langsung saja dari nomor 1. Di sini ada istilah sembilu. Istilah sembilu dalam paragraf tersebut. Kalau kita lihat di teksnya sembilu ini seperti apa? Coba. Sembilu. Sembilu itu ada pengertian dari KBBI-nya ya. Jadi cuma ada satu pengertian yaitu sembilu di sini yang mana jawabannya itu ada di B yaitu kulit buluh yang tajam seperti pisau. Kulit buluh yang tajam seperti pisau. Itu pengertian dari KBBI-nya dan cuma hanya ada satu pengertian itu. Makanya jawabannya B karena itu pengertian yang sesuai di KBBI. Kemudian nomor 2, kita lihat di sini arti pesanggrahan yang dimaksud dalam teks tersebut. Pesanggrahan, nah di situ tiada waktu berduka bagi Satya. Mereka membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah panggung, bahkan membangun pesanggrahan ya. Pesanggrahan. Nah, pesanggrahan itu artinya tempat peristirahatan. Jadi mirip-mirip dengan tempat singgah juga, rumah singgah gitu ya, tempat peristirahatan. Itu juga sama, untuk pesanggrahan ini pengertiannya hanya ada satu di KBBI, makanya tidak ada makna lain selain kata tempat peristirahatan gitu ya. Tempat pesanggrahan terakhir. Oke, lanjut nomor 3, frasa bulan Kartika. Bulan Kartika. Ada yang tahu Kartika itu apa? Nah, Kartika ini artinya bintang. Kalau kita lihat Kartika memiliki arti bintang, kemudian digabungkan dengan bulan, yang mana bulan ini bulan penuh bintang gitu ya. Bulan yang penuh dengan keindahan bintang. Nah, kalau misalkan kita lihat di situ, dengan lihat dua konteks itu, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa yang mendekati dengan adanya kata indah itu di C. Bulan penuh keindahan, karena bulan dipenuhi bintang-bintang yang indah. Bulan Kartika itu maknanya, definisinya. Keindahannya dari apa? Keindahannya ini dari bintangnya tadi. Dari bintangnya. Bintang itu apa tadi? Kartika ya. Makanya jawabannya yang C. Nomor 4, istilah karas yang terdapat dalam teks tersebut. Karas. Karas itu artinya papan kayu atau keping batu untuk media menulis ya. Itu juga ada di KBBI, itu sebagai makna ketiga, karena karas juga ada beberapa makna. Karas itu yang pertama maknanya suku bangsa yang mendiami Pulau Karas, nama suku bangsa. Kemudian juga ada artinya itu tengkaras, ada juga yang artinya kue atau penganan yang dibuat dari tepung beras. Nah, kalau karas yang di sini, yang sesuai di teks itu papan kayu atau keping batu untuk media menulis gitu. Lanjut nomor 5. Di nomor 5 ini kita masuk ke teks baru ya. Kata akselerasi. Akselerasi. Apa akselerasi? Akselerasi itu proses mempercepat, jadi percepatan. Kata kuncinya mempercepat. Nah, kalau kita lihat di pilihan gandanya, di sini yang menghubungkan dengan kecepatan atau mempercepat itu ada di B ya, laju peningkatan kecepatan. Makanya jawabannya itu B. Nomor 6, istilah amnesti. Amnesti itu cuma ada satu makna, yang mana jawabannya di C, pengampunan atau penghapusan hukuman. Nah, kalau kalian ketemu kata-kata yang seperti ini ya,
mau tidak mau ya harus tahu karena, namanya makna kata itu kan terkadang ada kata yang sering kita temui dan kita tahu maknanya, tapi ada juga kata yang, jarang kita temui sampai kita pun terkadang masih bingung gitu ya untuk maknanya. Makanya, mumpung masih banyak waktu mumpung mumpung masih ada waktu juga gitu dari sekarang mulai lebih sering lagi untuk berlatih ya. Kalau misalkan ketemu dengan kata-kata yang terdengar asing, itu dicari tahu langsung di KBBI karena kemungkinan nggak cuma ada satu makna gitu, ada beberapa makna dan terkadang beberapa makna itu yang kita harus sesuaikan lagi dengan konteks teksnya. Nah, kayak tadi kan, yang sebelumnya tuh ada makna apa tuh tadi yang karas itu kan, karas ada beberapa makna. Nah, kita lihat dari makna yang sesuai sama teksnya yaitu karas sebagai keping batu. Nah, begitupun di makna-makna lainnya seperti itu, gitu ya. Nah, kebetulan untuk amnesti ini hanya ada satu makna, yaitu pengampunan atau penghapusan hukuman. Kemudian nomor 7, berdasarkan teks tersebut yang dimaksud repatriasi. Repatriasi. Nah, repatriasi ini ada beberapa makna juga, ada 2 sih. Makna pertama itu pemulangan kembali orang ke tanah airnya, kemudian makna keduanya pengembalian modal, maaf ini modal harusnya, modal yang disimpan di kantor bank luar negeri atau cabang bank luar negerinya. Nah, jadi ada 2 makna ya. Kalau kita sesuaikan di sini, di pilihannya itu ada tentang modal nggak? Nggak ada ya? Adanya yang pemulangan kembali ke negeri asal, ini sama dengan makna yang pertama pemulangan kembali orang ke tanah airnya atau ke negeri asalnya gitu ya, tanah airnya sama dengan negeri asal. Makanya jawabannya di A. Kemudian nomor 8, dalam paragraf di atas kata konsensus. Konsensus berarti apa? Konsensus itu cuman ada satu makna yaitu kesepakatan kata atau pemufakatan bersama. Nah, kalau kita lihat dari makna ini sesuai KBBI, disesuaikan di pilihan gandanya itu ada di kesepakatan bersama, gitu. Kemudian nomor 9, kata sintesis dalam paragraf pertama teks tersebut dapat berarti nah kalau kita tahu yang sintesis itu pencampuran ya, proses pencampuran atau mencampurkan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat di paragraf pertama teksnya itu, mana? Nih. Atas temuan desain sintesis mesin molekuler, mesin terkecil di dunia berukuran lebih kecil daripada sehelai rambut. Nah, tadi kalau kita ingat kata sintesis itu pencampuran. Kalau pencampuran otomatis dua hal kan, dua hal yang berbeda dicampurkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di pilihan gandanya itu yang terkait pencampuran, itu ada di C ya. Kalau yang A bagian terkecil dari senyawa, enggak ada hal yang disatukan, enggak ada hal yang digabungkan. Enggak ada dua hal yang digabungkan. Kalau yang B juga tidak ada. Nah, yang C ini ada reaksi kimia antar dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru. Yang mana di sini adanya reaksi kimia atau pencampuran dua zat tadi ya. Jadi kata kuncinya ada di sintesis itu pencampuran. Pencampuran antara apa? Antar dua hal atau dua zat yang berbeda. Nah, kemudian yang D, sebuah zat mempercepat laju reaksi juga enggak, yang E juga bersangkutan dengan molekul enggak. Makanya jawabannya yang C, adanya kata kunci pencampuran, yang mana pencampuran itu dua hal yang berbeda dan ini sesuai dengan reaksi kimia antar dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru. Jadi ada pencampuran yang kemudian menjadi satu zat baru, begitu ya. Makanya jawabannya yang C. Nomor 10, berdasarkan teks tersebut, definisi kata molekular. Molekular itu bersangkutan dengan molekul ya. Jawabannya yang A. Nomor 11, nah kita lihat di sini dalam teks tersebut terdapat istilah ikatan kovalen. Yang berarti, apa tuh ikatan kovalen? Jawabannya yang B, ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi antar atom yang berbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kulit terluarnya penuh. Mungkin agak sulit ya kalau kita lihat di teks juga tidak begitu terlihat jelas gitu makna dari ikatan kovalen ini. Tapi kita harus ingat ikatan kovalen itu pada hakikatnya
yaitu ikatan yang terjadi antar atom yang berbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kulit terluarnya penuh. Lanjut ke 12, arti istilah polimer. Polimer Polimer dalam teks tersebut adalah polimer itu apa ya? Polimer itu zat yang dihasilkan dengan cara mempolimerisasi. Kalau di sini mana? Polimer yang otomatis memperbaiki diri sel tergores, sensor peka cahaya hingga cahaya, sistem penyimpangan energi, klip komputer hingga robot molekuler yang mampu melepaskan zat aktif. Jadi kata kuncinya ada di zat yang dihasilkan ya. Zat yang dihasilkan. Nah, makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer yang berkaitan secara kimia. Jadi polimer itu punya makna tersendirinya itu di D ya. Gitu. Kemudian nomor 13. 13 kata itu pada kalimat 4. Merujuk kata itu pada kalimat 4. Namun, tidak semua orang menyukai itu. Ini ya, menyukai itu. Nah, kalau kita lihat kalimat rujukan, kita harus melihat kalimat yang sebelumnya. Berarti kalau ini di kalimat 4, maka kita harus lihat di kalimat 3-nya sedang membahas apa. Sebaliknya, jika kita ada diskusi, pendapat satu orang bisa menjadi motor tunggal yang menggerakkan ide dan tingkah laku satu kelompok. Namun, tidak semua orang menyukai itu. Itu di sini berarti terkait dengan diskusi ya. Betul nggak? Sebaliknya jika ada tidak pendapat satu orang bisa menjadi motor tunggal. Nah, pendapat satu orang bisa menjadi motor tunggal. Motor tunggal itu berarti mendominasi ya. Motor tunggal itu jadi satu orang berpendapat, maka mendominasi jadinya mengikuti pendapat satu orang itu saja. Nah, makanya jawabannya tidak dominasi pendapat seseorang dalam satu kelompok. Kemudian lanjut nomor 14. Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam paragraf pertama. Bahkan, diskusi bisa menghasilkan pendapat baru yang berbeda dengan gagasan awal. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat 7 jawabannya. Kita lihat di kalimat 7. Setelah kalimat 7. Setelah kalimat 7. Kalimat 7 membahaskan tentang akan tetapi kalau gagasan yang terlahir itu karena buah konsensus bersama, hasilnya bisa berakhir maksimal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gagasan bersama, diskusi adalah salah satu cara tepat. Nah, kita lihat. Anda perlu mendapatkan kalimat berikut. Bahkan, diskusi bisa menghasilkan pendapat baru yang berbeda dengan gagasan awal. Iya ya, di kalimat 7 ini membahas tentang gagasan. Kemudian juga ada pembahasan tentang apa nih? Pendapat. Nah, akan tetapi kalau gagasan yang telah itu karena buah konsensus bersama, hasilnya bisa berakhir maksimal. Lanjutannya bisa bahkan ya, bahkan diskusi bisa menghasilkan pendapat baru yang berbeda dengan gagasan awal. Nah, betul ya jawabannya di setelah kalimat 7 disimpannya. Lanjut nomor 15, penulisan kata diuji atau cobakan seharusnya diuji cobakan. Langsung ya, nggak usah pakai tanda hubung, nggak usah pakai spasi, tapi langsung digabungkan saja. Diuji cobakan. Nomor 16, tujuan penulis menghasilkan teks tersebut adalah menjelaskan manfaat diskusi. Yap, betul. Karena kita lihat di sini teksnya membahas tentang diskusi bisa pembukaan pikiran dan melahirkan gagasan baru. Nah, di sini kata kuncinya ada di kalau diskusi ini membuka pikiran dan melahirkan gagasan baru. Kemudian dijelaskan bahwa adanya diskusi ini
bisa memunculkan hasil yang memuaskan gitu ya. Kan apalagi kalau pendapatnya tidak hanya dari satu orang, tapi dari seluruh anggotanya, gitu. Makanya di sini menjelaskan tentang manfaat diskusi. Lebih jelasnya di sini nih. Akan tetapi gagasan yang terlahir itu karena buah konsensus bersama hasilnya bisa berakhir maksimal. Jadi ada manfaat dari diskusinya itu. Oke, lanjut nomor 17. 17. Hubungan isi antar paragraf yang paling tepat adalah jawabannya paragraf kedua merupakan memaparkan contoh paragraf ke satu. Kita lihat di sini paragraf keduanya apa? Paragraf kedua merupakan pembanding paragraf ke satu. Jawabannya yang D. Karena kalau kita lihat di sini yang paragraf pertamanya itu menjelaskan tentang apa nih namanya? Perbandingan ya. Adanya perbandingan di paragraf satu dijelasin kalau eh, anggota DPR RI periode 12 yang saat ini duduk di kursi parlemen maju lagi di Pileg 2014. Penelitian Senat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Forum MAPI, Lucius Karsus menegaskan, jika dilihat dari kinerja 9% dari mereka yang mencalonkan kembali itu tidak layak dipilih rakyat. Lucius menggambarkan rekam jejak mereka sebagai para pelaku pembuatan tercela seperti korupsi, menonton video porno, kerap membolos, dan tidak produktif. Oke, kalau kita lihat perbandingannya dengan paragraf ke satu, peneliti Indonesia Budget Center IBC Roy Salah mengatakan alokasi anggaran selama 5 tahun masa jabatan DPR menimbulkan harapan mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Nah, katanya sini jadi ada yang perbandingan antara katanya kalau yang di satu dibilang anggota DPR itu kerjanya masih buruk gitu ya kinerjanya, bahkan adanya rekam jejak korupsi, menonton video porno, membolos, membuat mereka tidak produktif juga. Tapi kalau dilihat dari paragraf kedua, katanya bisa nih kalau jabatan DPR menimbulkan harapan mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan. Berbanding terbalik ya. Makanya di sini jawabannya itu tentang perbandingan, pembanding paragraf ke satu. Bahkan diperlihatkan apa nih namanya? Duh, kok susah. Persentase kinerjanya. Lanjut nomor 18. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas? Di tabelnya, kinerja DPR paling bergairah terjadi pada tahun 2011 dan 2010. Betul gak? Ya. Yang baik kinerja DPR cenderung rendah di tahun 2009 dan 2014. Betul gak? Tuh. Target RUU terus 93. Jawabannya yang C, kinerja DPR cenderung jauh dari target setiap tahunnya. Iya, memperlihatkan ini lebih tepat ya. Karena dari yang RU selesai targetnya 70%, tapi persentase kerjanya jauh dari semua itu. Makanya yang C lebih mewakili untuk sesuai dengan tabel di atas. Lanjut nomor 19, apakah kesimpulan dari teks di atas?
Simpulannya, jawabannya DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal mencapai target kinerja selama 5 tahun jabatan. Karena kita lihat di sini dari persentasenya saja sudah jauh ya dari target yaitu 60, RUU yang selesainya 5, persentase kinerjanya kecil 8,3%. Ya kan, jadi per 5 tahunnya itu menurun terus. Nomor 19, apakah simpulan 19, maaf. Ya jauh dari target kan? Betul yang nomor 19 tadi. Ya sekarang yang 20, kelemahan paragraf kedua teks di atas, kelemahannya apa kira-kira? Jawabannya mengandung kalimat sumbang. Kira-kira di mana kalimat sumbangnya? Ini ya, media ini, yang ini sumbang ya, karena sebelumnya tidak ada pembahasan tentang media solusi lulus menghadapi ujian. Itu membuat sumbang si paragraf 2-nya, karena tidak ada pembahasan tentang media tersebut. Yang dibahas itu tentang kinerja DPR-nya. Makanya yang 20 itu mengandung kalimat sumbang. Gitu.